Ya baik, berbicara tentang hakikat manusia sebagai makhluk budaya, yang perlu kita ketahui adalah manusia itu adalah makhluk daripada ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, makhluk-makhluk yang seperti apa yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan keyakinan kita? Yang pertama adalah manusia itu sendiri. Yang kedua hewan. Yang ketiga tumbuhan, dan yang keempat itu adalah alam. Jadi ada 4 makhluk yang kemudian diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu manusia itu ditempatkan agak spesial, agak paripurna dari penciptaan yang lain, dari makhluk-makhluk yang lain. Apa yang menjadikan manusia itu istimewa adalah akalnya. Manusia diberikan Tuhan akal, sehingga fungsi akal itu adalah untuk berpikir. Jadi manusia diberikan akal itu untuk berfungsi untuk berpikir. Maka kemampuan akal ini mendorong kita untuk berpikir. Untuk apa? Untuk menciptakan, untuk memperbaiki, untuk mengembangkan, untuk meningkatkan. Nah, berbicara tentang tujuan manusia. Tujuan manusia itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kita tahu sendiri bahwa kebutuhan hidup manusia itu ada 2 hal. Kebutuhan lahiriah dan kebutuhan ruhariah atau batiniah. Nah, kebutuhan lahiriah itu yang seperti apa? Kebutuhan lahiriah itu yang termaktub dalam 3 hal. Sandang kita berpakaian, pangan kita bermakan, papan kita berteduh atau bertempat tinggal. Kebutuhan ruhariah itu yang seperti apa? Ada 3 hal juga, yaitu ketenangan batin, ketenangan hati, dan ketenangan jiwa. Batin itu adalah rasa. Perasaan kita itu batin. Tempatnya di apa? Tempatnya di hati. Penggeraknya apa? Ruh. Ruh itu adalah kesucian diri kita. Ruhariah itu hal yang ideal, hal yang hakikat benar dalam diri kita. Itu kodratnya adalah bersih, suci. Sehingga ruh itu terdorong untuk kita melakukan sesuatu hal. Jadi dalam rangka pemenuhan kebutuhan lahiriah, dalam rangka melakukan pemenuhan kebutuhan ruhariah atau batiniah oleh manusia, itu harus menggunakan cara-cara, itu harus menggunakan strategi. Nah, strategi itu yang kita maknai sebagai tradisi, yang kita maknai sebagai budaya. Maka manusia diidentikan dengan manusia adalah makhluk berbudaya, karena ada cara-cara untuk mencapai itu. Kebutuhan lahiriah, kebutuhan ruhariah. Cara-cara itu, proses itu yang dinamakan oleh tradisi atau budaya. Nah, ada juga dalam teori Abraham Maslow, dalam teori piramida kebutuhan. Dia menjelaskan dalam teori itu kebutuhan manusia yang mendasar itu adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu yang tadi, sandang berpakaian, pangan bermakan, papan bertempat tinggal, itu kebutuhan pokok. Kemudian
Ketika itu sudah terpenuhi, maka perlu adanya rasa aman daripada kondisional kecukupan kebutuhan pokok tadi yang sudah terpenuhi. Nah, ketika sudah ada rasa aman, maka dia perlu ada sosialisasi kehidupan dengan pihak-pihak luar, pihak-pihak ketiga untuk membangun relasi-relasi kehidupan. Maka ketika sudah membangun relasi kehidupan, maka dia perlu ada pengakuan, perlu ada penghargaan. Maka hal itu akan terbentuk menjadi satu penghargaan yang luar biasa. Maka konteks berikutnya adalah mengaktualisasikan diri. Dalam arti dia berdiri sebagai manusia untuk kemaslahatan, untuk kepentingan, kemanfaatan masyarakat yang lebih besar lain. Itu dalam teori Abraham Maslow, dalam teori piramid kebutuhan. Lalu yang berikutnya kita akan membahas tentang apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. Manusia dan kemanusiaan ini tentunya yang pertama kita harus lihat, manusia itu adalah kata benda. Kalau kemanusiaan itu adalah kata benda yang abstrak. Dalam artian kalau manusia itu wujudnya konkret. Kalau pemahaman kemanusiaan itu adalah abstrak. Dia lebih kepada nilai yang dijalankan oleh manusia, adalah sifat atau keciri khasan daripada manusia itu sendiri. Sehingga kalau ketika kita berbicara tentang apa itu kemanusiaan, kemanusiaan itu adalah sifat, keciri khasan daripada manusia. Sedangkan kalau kita berbicara hakikat manusia, itu dia sifatnya parsial, dia sifatnya segmental, ya. Seperti Homo economicus, manusia ekonomis, ya. Homo socius, manusia sosial. Itu kalau melekat kepada pribadi, tapi dia bisa berkembang menjadi satu label nilai ideologis dalam satu komunitas. Misalnya yang terjadi saat ini yang sering kita bicarakan adalah paham negara yang sosialisme. Itu berawal daripada Homo socius, manusia yang bersosial. Kita berbicara tentang manusia ekonomis. Ada paham yang namanya liberalis, ya. Ada paham yang namanya borjuisme. Ada paham yang namanya paham ekonom, seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang Pancasila, ada nilai hakikat yang tercantum di dalam Pancasila itu. Ada 3 hal dibagi sebagai monodualisme, terbagi menjadi 3. Dari susunan kodrati, dari susunan kodrati, yang satu dari sifat kodrati, dan dari kedudukan kodrati. Itu dalam nilai kepancasilaan, ya, pemaknaan hakikat manusia. Kalau monodualisme susunan kodrati ini dia terbagi menjadi 2, raga dan jiwa. Kalau monodualis itu dari sifat kodrati, dia terbagi menjadi individu dan sosial, makhluk sosial. Monodualis dari sisi kedudukan kodrat itu terbagi menjadi independensi diri, dengan manusia itu adalah makhluk Tuhan. Nah, itu pembagian dari sisi pemaknaan Pancasila, ya.
Karena ketika kita berbicara jiwa raga, ya jelas secara kodrat ya seperti begitu, susunan kodrati ya. Kita berbicara sifat, kita ini makhluk individual dan kita ini makhluk sosial. Kita berbicara kedudukan, kita ini independen, kita ini pribadi individualistik ya. Dan juga jangan lupa bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan. Kita berbuat sesuatu itu tidak bisa dengan berjalan secara sendiri, tetapi ini semua berkat ada campur tangan Tuhan, seperti itu. Lalu manusia ini mempunyai keutuhan yang dilihat dari dua sisi. Harkat yang mempunyai pemaknaan nilai hidup dan martabat yang mempunyai pemaknaan kedudukan hidup. Jadi ada istilah memanusiakan manusia. Artinya membentuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka ada istilah berikutnya, ada beradab, ada biadab. Beradab adalah kemanusiaan sejati yang berlandaskan budaya atau tradisi. Sedangkan kalau biadab itu kemanusiaan yang sudah terkikis, ya, sudah terjadi hukum rimba, sudah terjadi hukum seenaknya dia saja, hukum semaunya dia saja. Maka itulah nilai yang dapat disampaikan dalam konteks pembelajaran mata kuliah ilmu sosial dan budaya dasar pada segmen kali ini. Semoga menjadi pemahaman kita semua. Terima kasih.